Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rubiatul Adawiyah dengan NIM 19034041011016. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pesan media. Dalam perencanaan pesan media terdapat manajemen yang harus dipelajari. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen ialah suatu perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam manajemen ini harus menyusun perencanaan-perencanaan yang harus dilakukan. Dalam manajemen terdapat yang namanya PUAC, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling. Setelah kita mengetahui tentang manajemen, kita harus melakukan tahapan-tahapan perencanaan media. Dalam tahapan ini terdapat beberapa tahapan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah identifikasi masalah dalam komunikasi. Pada suatu organisasi pasti terdapat masalah-masalah yang ada. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengidentifikasi masalah yang ada. Yang kedua, perumusan tujuan. Dalam suatu organisasi harus ada tujuan yang akan dicapai, dan semua itu dicapai dengan merencanakan perencanaan yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tersebut agar tujuan yang diinginkan tercapai dengan maksimal. Yang keempat, yang ketiga, penetapan rencana strategik. Yang keempat, penetapan rencana operasional. Penetapan rencana strategik ini harus ada yang namanya sumber daya manusia, yakni dalam organisasi harus ada yang namanya anggota, dan anggota ini harus mengukuhkan dalam organisasi tersebut. Yang kelima, penyusunan rencana evaluasi. Dalam penyusunan rencana evaluasi ada 3, yakni evaluasi proses, evaluasi hasil, dan evaluasi dampak. Yang keenam, penyusunan rencana rekomendasi. Dalam penyusunan rencana rekomendasi ini untuk memperbaiki atau menindaklanjuti tentang apa yang sudah organisasi ini laksanakan. Setelah tahapan perencanaan, kita harus mengetahui tentang strategi perencanaan. Di sini ada kode, isi, dan perlakuan pesan. Kode di sini adalah tentang bahasa yang disampaikan. Isi pesannya adalah apa isi pesan yang disampaikan komunikator kepada audiens. Jadi isi pesan haruslah menarik dan bisa meluluhkan hati audiens tersebut. Baik, dari kesimpulan yang saya jelaskan ialah setelah memperoleh gambaran mengenai berbagai macam bentuk saluran dapat disimpulkan bahwa perencanaan komunikasi adalah proses yang sederhana yang membantu untuk mencapai tujuan komunikasi yang telah dipikirkan. Jadi, dalam perencanaan komunikasi haruslah mengetahui apa yang saja tujuan yang harus kita capai. Baik, sekian dari saya, Dewi Rubiatul Adawiyah. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.